Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Kakak Putra Sabian dan kali ini saya ingin menjelaskan tentang switch. Oke, di sini sebelum kita ke switch, kita harus mengenal yang namanya MAC address. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasannya teman-teman. Oke, seperti biasa, yang pertama, apa itu MAC address? Di sini MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Adalah identitas unik permanen yang diberikan kepada setiap perangkat keras jaringan seperti kartu Wi-Fi atau kartu LAN Ethernet. MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal, biasanya ditulis format 6 pasangan karakter seperti ini teman-teman. Mohon maaf kehalang webcam, tapi intinya ada 12 digit angka teman-teman. Di sini saya bacain aja 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Oke, jadi MAC address itu simpelnya ya identitas unik, seperti tulisannya sini, identitas unik permanen. Jadi MAC address itu tidak bisa diubah teman-teman. Itu tertanam di hardware, di perangkat kerasnya teman-teman. Dan MAC address itu bukan cuma di kartu Wi-Fi atau kartu LAN, jadi intinya MAC address itu ada di semua perangkat jaringan, laptop, HP, printer, semuanya ada teman-teman, MAC address tersendiri. Oke, di sini itu juga ada contoh MAC address. Jadi MAC address itu jadi sebuah identitas. Tadi seperti yang disebutkan bahwa MAC address itu ada sebuah identitas. Di sini sebuah perusahaan besar seperti Apple, Samsung, dan lain-lain ini itu punya awalan MAC address 3 digit angka MAC address. Jadi di MAC address ini teman-teman, di sini 3 pasangan awal ini yaitu 0001C7 itu adalah sebuah identitas sebuah perusahaan teman-teman. 3 digit ini teman-teman, dan 3 digit terakhir itu adalah interface jaringannya teman-teman. Jadi yang diberikan angka acak yang diberikan sebuah jaringan. Misal contoh di sini ada contoh di sini. Kita lihat 3 pasangan pertamanya itu 0001C7. Di sini kita bisa lihat 0001C7 itu ada di sistem. Jadi ini adalah MAC address yang udah pasti dipakai oleh perangkat Cisco teman-teman. 0001C7. 0001. Jadi kalau kalian melihat angka awalan 3 digit 0001C7 itu sudah pasti milik Cisco. Angka akhirnya itu bebas. Dari sini ada perbandingan IP address dan MAC address teman-teman. Di sini kita lihat dari singkatannya, MAC address itu Media Access Control, IP address itu Internet Protocol. Sifatnya MAC address itu permanen, tertanam di hardware dan nah, jadi itu kenapa MAC address itu nggak bisa diganti, karena ini adalah sebuah identitas tadi. Makanya Apple punya identitas sendiri, Samsung dan lain-lain itu punya identitas sendiri, makanya sifatnya permanen. Sebenarnya ada MAC address yang bisa diubah, namanya MAC address spoofing, cuman itu beda lagi teman-teman. Kita bahas di sini MAC address biasa aja. Nah, sedangkan di sini sifat IP address itu dinamis, bisa berubah tergantung jaringan. Nah, di sini ada panjang alamat. Di sini kalau MAC address itu cuma 48 bit atau 12 digit heksadesimal. Sedangkan IP address itu ada yang versi 32 bit, yang versi IPv4 atau versi 128 bit IPv6. Di sini ada contoh formatnya juga, MAC address seperti ini contohnya yang tadi, sedangkan IP address ini contohnya ya. Nah, di sini lapisan OSI, kalau MAC address itu di layer 2 data link, sedangkan IP address itu layer 3 di network, teman-teman. Nah, terus siapa yang ngasih, teman-teman? Kalau MAC address itu yang ngasihnya pabrik pembuat perangkat, vendor, disebutnya vendor yang tadi, Samsung, Apple, Cisco itu yang memberi MAC address gitu, teman-teman, langsung ditanam di perangkatnya. Sedangkan IP address itu yang ngasih ya router atau provider internet, bisa diganti-ganti, makanya bisa diganti-ganti. Oh, di sini juga fungsi utamanya itu MAC address itu mengidentifikasi perangkat secara fisik, sedangkan IP itu mengatur rute pengiriman data di internet, teman-teman. Nanti lebih gampangnya kita bahas di software Cisco langsung. Nah, terus di sini di keamanan, untuk MAC address itu keamanannya bisa pakai MAC filter. Jadi kalau kalian belum tahu, MAC filter itu seperti pemilter perangkat apa saja yang bisa sambung ke Wi-Fi. Misal kita punya Wi-Fi, tapi kita gak mau ada perangkat lain yang masuk. Jadi kita masukkan MAC address kita, MAC address HP kita aja. Jadi MAC address HP orang lain gak bakal bisa, teman-teman. Dan di sini, ketutup, daerah sini ketutup, teman-teman. Saya bacain aja. Bisa disembunyikan pakai proxy atau VPN. Jadi kalau keamanan IP address itu bisa disembunyikan pakai
software tambahan seperti VPN teman-teman, pakai alat tambahan. Nah, di sini ini yang paling penting teman-teman, ARP table. ARP table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar R-nya kurang atau table yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch 3 layer. Sederhananya seperti ini teman-teman. ARP table ini adalah pemilik daftar siapa yang punya IP berapa dan MAC address berapa. Jadi ARP table itu seperti daftar list teman-teman. Daftar list IP dan MAC address sebuah jaringan, sebuah perangkat, sebuah komputer teman-teman. Oke, ARP table ini kita enaknya bahas di ISCO langsung. Jadi, oke teman-teman, di sini kita ada contoh jaringan teman-teman. Nah, kita mau coba melihat itu apa sih MAC address dari PC 0 ini dan PC 1 ini. Oke, kita coba buka. Terus caranya yang pertama kita ke command prompt, terus kita masukkan ARP table min 1 min A. ARP min A, sorry teman-teman. Nah, di sini belum ada ya teman-teman, lihat. Di sini no ARP entries found. Jadi belum ada ARP. Sekarang kita coba cek yang di PC 1 teman-teman. Apakah belum ada juga? Nah, belum ada. Nah, cara adanya itu yang pertama kita harus membuat sebuah koneksi gitu teman-teman. Jadi jadi gini sebenarnya, kita harus ke command prompt dulu. Kita harus ping si PC 1 ini teman-teman. PC 1 ini tadi IP address-nya saya buat itu 1.2. Enter ping. Kita tunggu. Oke. Udah. Nah, sekarang kita ping juga dari PC 1 ke PC 0. Ke ping. Nah, kita tunggu. Oke, aman. Nah, sekarang baru bakal kelihatan ARP. Kita bisa tahu MAC address-nya teman-teman. Kita lihat di sini ARP min A. Nah, sekarang kita bisa lihat teman-teman, di sini udah ada ARP table. Nah, tadi saya udah bilang ARP table itu adalah list teman-teman, list sebuah IP dan MAC address. Nah, ini adalah IP dan MAC address dari PC 1 teman-teman, karena tadi kita menghubungkan mengirim ping teman-teman ke PC 1. Jadi di sini bakal ada list-listnya teman-teman. Lihat di sini, ini IP-nya tadi IP PC 1. Ini ada MAC address-nya teman-teman dan tipenya dinamik. Dinamik itu bisa berubah-ubah teman-teman. Jadi kalau statis itu diem, benar-benar nggak bisa diubah kecuali dihapus. Kalau dinamik itu bisa bakal terhapus teman-teman. Nanti sekitar beberapa menit kalau nggak dipakai itu bakal kehapus sendiri. Ganti MAC address teman-teman. Dan kita juga cek ARP di PC 1 ini ya teman-teman. Apakah akan muncul IP address PC 0 dan MAC address PC 0? Kita coba. min 1 boom. ARP min A maksudnya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ini muncul IP address PC 0 dan MAC address-nya PC 0 teman-teman. Jadi muncul ya, dan berarti ARP table itu gunanya untuk list sebuah PC. Nah, nanti kita coba, kan kalau ini 2, jadi listnya paling cuma 1 gitu. Jadi sekarang kita akan buat versi yang lebih sedikit kompleks teman-teman. Oke, saya buat dulu. Nah, oke teman-teman, di sini kita di sini ada sebuah jaringan yang lebih kompleks dari yang tadi, cuman sebenarnya masih simpel. Nah, di sini kita lihat ada PC 5678 dengan IP-nya IP seperti biasa. Nah, kita sekarang ingin mencoba untuk melihat gitu proses pengiriman surat ini teman-teman, yang namanya PDU ini ke sebuah PC. Gimana sih prosesnya? Nah, karena kita ingin melihat prosesnya secara detail teman-teman, kita masuk ke mode simulasi. Oke, di sini ada tabel baru ya. Nah, oke, kita langsung aja mulai teman-teman. Tapi sebelum itu kita cek dulu di sini di switch teman-teman. Ini udah enable. Oh, ini udah enable teman-teman. Kita cek dulu di switch show MAC address table. Kita cek. Nah, di sini MAC address table itu belum ada teman-teman. Karena apa? Karena semua PC masih belum kenal teman-teman. Masih belum saling mengenal satu sama lain. Masih belum ada sesuatu yang membuat mereka kenal gitu teman-teman. Nah, nanti di akhir kita cek lagi. Setelah kita kirim surat dari semua PC ini, kita cek apakah akan muncul semuanya teman-teman. Ini itu yang namanya table list, ARP table. Di sini belum ada list karena
Ya itu tadi belum saling mengenal teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama kita kasih kirim surat dari PC 5 ke PC 7 teman-teman. Nah, di sini kita lihat di sini ada ICMP dan ARP. Kita cek dulu. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya ya. Ini belum saya mulai, jadi masih di pause. Lihat di sini masih terpause. Nah, di sini kita lihat IP yang ingin mengirim dan destinasi IP-nya. Kalau kita lihat yang mau ngirim itu PC 5 dengan IP 1.1 dan ingin ngirim ke IP ini teman-teman, IP 1.3 ini yang ada di PC 7. 1.3 itu ada di PC 7. Oke, terus kita lihat di ARP juga sama teman-teman. Kayak tadi cuman bedanya ini MAC address. Di sini kita lihat MAC address dari PC 5 itu ini teman-teman. Ini MAC address dari PC 5 dan ini MAC address yang tujuannya teman-teman. Nah, di sini kan belum diketahui karena ya tadi masih belum diketahui teman-teman. Kita harus di broadcast nanti teman-teman agar kita bisa tahu MAC address-nya teman-teman. Oke, dan kita sekarang buktiin dulu apakah ini benar MAC address dari PC 5. Kita cek teman-teman. Kita ke command prompt, kita ke ipconfig/all. Kita cek. Nah, di sini kita lihat 060 70 teman-teman. Kita cek 0060 70 benar teman-teman. Dan ini adalah MAC address dari PC 5. Oke, kita langsung lanjut prosesnya teman-teman. Kita langsung play. Oke, dikirim. Oke, kita lihat dari sini. Di sini itu dari PC 5 ke switch dulu teman-teman ya. Terus dari switch disebar. Nah, ini yang disebut broadcast teman-teman. Nah, lihat sebelum kita lanjut, kita lihat di sini di PC 6 itu ada tanda X, di PC 8 itu ada tanda X. Sedangkan di PC 7 itu benar karena ini adalah alamat IP tujuannya. Jadi seperti ini teman-teman. PC 5 itu ingin mengirim surat ke IP address 1.3 teman-teman. Nah, tapi si PC 5 itu nggak tahu PC berapa yang memiliki IP 1.3. Nah, jadi si PC 5 itu membroadcast teman-teman lewat si switch ini. Dia sebar benar-benar disebar ke seluruh PC. Siapa sih yang memiliki IP 1.3? Dia sebar dan PC 8 nolak karena bukan IP-nya. Kalau IP si PC 8 itu 1.4, PC 6 juga nolak karena IP-nya 1.2 dan PC 7 itu menerima karena dia benar ini IP si PC 7 itu. Oh, dan informasi aja teman-teman. Di sini itu ada dua warna surat teman-teman. Di sini itu ada warna surat warna hijau biasa seperti ini dan surat warna hijau terang. Di sini hijau terang itu adalah data asli, adalah ini yang ingin kita kirim. Tapi sebelum kita kirim, kita harus ngirim dulu ARP surat hijau. Kenapa? Surat hijau itu seperti pembuka jalan teman-teman. Sebelum surat datanya langsung kirim ke PC, kita harus tahu dulu dong alamatnya, MAC address-nya, IP address-nya. Jadinya dikirim dulu surat hijau yaitu ARP sebelum ICMP itu dikirim. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, terus udah benar. Nah, terus dikirim. Nah, kenapa ini dikirim balik ke switch? Karena tadi untuk mengirim informasi bahwa ini benar nih IP PC 7 lah yang memiliki IP 1.3. Jadi dikirim lagi ke switch terus nanti dikirim lagi ke PC 5 teman-teman tuh. Oke, benar. Nah, setelah diterima, nah nanti balikin lagi. Nah, ini baru yang warna hijau yang tadi saya sebutin itu data yang sebenarnya teman-teman. Ini yang bakal dikirim ke PC tujuan, IP address tujuan. Jadi kita lihat di sini, nah terkirim dan kita tunggu sebentar. Oke, dikirim lagi itu. Nah tadi udah sampai teman-teman datanya dan sekarang kita dikirim lagi balik ke PC 5 untuk apa? Untuk memberi informasi bahwa paket sudah diterima teman-teman atau data sudah diterima oleh PC 7. Dikirim lagi ke PC 5 dan akhirnya successful teman-teman. Di sini kita bisa lihat lah statusnya successful. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau ini tanpa kita cut teman-teman ya. Jadi ini dari PC 5 ke PC 7 dan dari PC 6 ke PC 8. Nah, jadi ada dua tragedi teman-teman. Kita langsung kirim. Kita lihat aja. Di sini masih in progress dan di sini adalah tahapan-tahapannya teman-teman. Kirim. Bukan itu ternyata kirim balik. Bukan juga.
dia kirim balik ke sini. Benar. Sekarang baru kirim surat aslinya teman-teman. Kirim surat asli ke PC 8 tadi. Oke, terus dibalikin lagi ke PC 6 untuk memberi informasi kalau data sudah diterima teman-teman. Nah, dan successful di sini tulisannya sudah menjadi successful. Nah sekarang teman-teman kita mau lihat di si switch. Nah kalau tadi tidak ada ya di show make address table, sekarang kita coba ketik lagi show make address table. Kita enter dan sekarang baru udah ada teman-teman semuanya, karena ya tadi ARP ini tuh table itu ARP table atau list teman-teman. Jadi ini sudah list semua. Jadi nah, keuntungannya udah di list di table itu ya ini dia teman-teman. Jadi kalau kita mau kirim nih dari PC 5 ke PC 7 atau dari PC 6 ke PC 8 itu tinggal langsung surat hijau teman-teman. Nggak pakai surat yang hijau tua. Jadi langsung terkirim teman-teman. Seperti itu. Jadi gunanya ARP table itu dan langsung successful di sini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya tentang switch ini teman-teman. Dan mungkin mohon maaf bila ada, seperti biasa, bila ada kesalahan atau bila ada yang belum dimengerti, mohon maaf. Karena saya masih dalam proses pembelajaran, jadi mohon dimaklumi. Mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.